semuanya, jadi di video kali ini aku dan teman-teman aku bakalan mencari tahu gimana sih pengusaha itu untuk membangun bisnis mereka. Sama gimana sih para pembisnis untuk mengatur manajemen pada bisnis mereka? Nah, kalian penasaran kan sama wawancara Warung Pak Toha? Yuk, kita ke Warung Pak Toha. Sedapnya bau. Macam kenal bau ni. Ih, kemana tu? Kalau saya untuk merekrut karyawan tuh kita nyari yang sesuai kebutuhan. Apalagi kalau dagang sate itu kan harus bisa nusuk sate, motong dagingnya, sama waktu ada yang beli itu bisa nakar bumbu satenya biar pas rasanya. Nah kalau untuk penilaian tuh kita nilainya tuh dari kecepatan waktu, ketepatan kerjanya, sama sikap dan keramahannya aja sih. Itu aja. Bagi tugasnya ya kan di warung tuh ada 3 karyawan. Nah kalau siang-siang tuh kan kita motong sate dulu. Nah yang satunya tuh motong dagingnya, yang lagi dua nih dia tuh nusuk sate. Tapi kalau lagi ada pesanan tuh yang satu nih yang lagi nusuk sate itu ngelayani dulu. Nanti kalau udah selesai pesanannya baru dia lanjut lagi nusuk sate. Nah nanti kalau udah nusuk satenya tuh selesai, nanti mereka dapat kan istirahat dulu kira-kira 1 jam sampai 2 jam lah. Nah nanti dia balik lagi ke warung tuh kisaran jam 7. Nah yang 2 karyawannya tuh dia ada satu yang bakar sate, ada satu yang ngelayanin. Nah yang lagi satu dia datang ke outlet yang di sini. Itu aja sih. Agar kualitasnya tetap stabil ya, kami memiliki SOP, yaitu dari ukuran potongan dagingnya, jumlah tusuk per porsi, sama tingkat kematangannya sih, dan komposisi bumbu. Mungkin kalau dari daging kita ada pemasok yang sudah menjamin kalau dagingnya itu fresh kok. Strateginya ya, kalau dari strategi mungkin untuk pelanggan baru kita ada sih spanduk yang besar sama menarik. Dan kalau saya juga naruh dia di Google. Jadi misalnya kalau ada orang yang nyari itu pasti ada keluar warung sate Madura Pak TK. Sama saya bekerja sama di ojek online seperti GrabFood, ShopeeFood, sama GoFood. Kalau untuk pelanggan lama sih mungkin mereka kan sudah pernah beli, jadi mereka percaya dengan kualitas rasa yang kami sajikan. Kalau nentuin harga produk tuh kita sih pasti hitung biaya pokok produksinya yang pertama. Contohnya kayak daging ayam, habis itu bumbu kacangnya, cabai dan lain-lain. Yang kedua ditambah biaya operasional. Itu contohnya kayak gaji karyawan, sewa tempat, sama listrik. Nah, nanti kita itu kalau saya sih biasanya margin keuntungannya tuh pakai di 30%. Jadinya HPP sate ayam per porsinya tuh kan 11.700. Nah, kalau ditambah 30% tuh kira-kira dia dapatnya di 15.300 gitu. Jadi digenapin 15.000 aja. Nah, kalau untuk saluran promosinya sih kita pakai di spanduk ya. Sama ngikutin ini sih promo bundling di GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Itu aja. Kalau dari pencatatan kasnya sih biasanya kita tuh caranya kayak nyimpen nota hasil belanjaannya tuh, sama kita buat anggaran per hari sih biasanya. Biasanya kalau per hari itu mungkin ya 4 sampai 5 juta lah per harinya. Nah, kalau untuk keuntungan tuh keuntungannya tuh didapat
dari hasil penjualan yang sudah dikurangi biaya produksi dan biaya yang lain-lainnya. Pendapatan per bulannya tuh kira-kira kalau biaya kotornya itu bisa 20 sampai 24 juta sebulannya. Kalau bersihnya tuh bisa dari 14 sampai 16 juta lah.